manusia itu mulia. Ketika dia melakukan perbuatan demikian, ya, dia menafikan kemuliaan yang ada pada dirinya. Ya. Seseorang juga ketika dia berumah tangga, berhubungan dengan suami istrinya, maka dia juga memperhatikan adab dan etika, melihat kemuliaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ya pada bab isyratin nisa. Bab ya seorang suami bagaimana bergaul dengan istrinya. Di dalam bab ini ya Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis ya bagaimana cara seorang suami menggauli istrinya. Sebelum membawakan hadis ini, tentu saja ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ya. Sesungguhnya di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari diri kalian adalah pasangan, ya, istri-istri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian ya tenang bersamanya, ya, dan Allah jadikan ya di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ini di antara tujuan dari banyak tujuan menikah, ya. Allah jadikan ya istri tersebut ya pasangan tersebut sebagai apa? Tempat kita mencari ketenangan. Ya. Dan pasangan tersebut ya sebagai ya seorang suami istri, entah dia sebagai seorang suami, entah dia sebagai seorang istri, dia mencari ketenangan pada pasangannya. Dan tujuan dari berumah tangga itu adalah ya agar ya seorang itu saling mencintai dan saling menyayangi. Maka ini yang harus kita pahami betul dalam berumah tangga. Ya, tujuan berumah tangga di antara banyak tujuannya adalah seseorang mencari ketenangan di dalam rumah tangga. Ya, mencari ya saling mencintai satu sama lain. Maka kalau seandainya ada seseorang menikah ya, dia tidak mendapatkan ya ketenangan di dalam rumah tangganya, dia tidak mendapatkan rasa cinta di dalam rumah tangganya, berarti rumah tangga tersebut rumah tangga yang bermasalah. Ada kesalahan di dalam membangun rumah tangga tersebut. Berarti ketika dia menikah atau ketika dia mendidik istrinya atau sang istri bermuamalah kepada suaminya, terdapat di sana kesalahan-kesalahan sehingga dia tidak mendapatkan rasa ketenangan. Maka apa saja, dan ini harus kita yakini, setiap rumah tangga di dalam pernikahan tidak mendapatkan rasa ketenangan di dalam rumah tangga tersebut, berarti ada yang salah di dalam rumah tangga tersebut. Berarti ada yang keliru di dalam rumah tangga tersebut. Karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu suami istri agar apa? Saling mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, bab yang akan kita bahas ini akan membahas bagaimana selayaknya seorang suami atau seorang istri bermuamalah dengan suaminya. Di sini Hafidz Ibnu Hajar memulai dengan hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man atamra'atan fi duburiha.
Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal lafdhu lahu wa rijaluhu thiqat lakin illa bil irsal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlaknat seseorang yang mendatangi istrinya atau menggauli istrinya dari duburnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Nasa'i, ya. Dan lafaznya adalah lafaz Imam Nasa'i. Kata Imam Bukhari, kata Hafidz Ibnu Hajar, warijalu thiqat, perawinya ini adalah perawi yang terpercaya. Lakin illa bil irsal, tetapi ya hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, kata Hafidz Ibnu Hajar, karena dia mursal. Mursal itu adalah seseorang meriwayatkan hadis, seorang tabi'in meriwayatkan hadis, ya, tanpa menyebutkan sahabat, ya, langsung dia meriwayatkan hadis kepada Nabi SAW. Tetapi kadang-kadang makna mursal ini di dalam istilah ulama kadang-kadang juga bermakna artinya terputus. Maknanya adalah sanadnya terputus, ya. Yang dimaksudkan Hafidz di sini adalah sanadnya terputus. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abi Hurairah. Abu Tamimah Al-Hujaimi ini beliau tidak mendengar hadis ini dari Abu Hurairah. Tidak mendengar hadis ini dari Abu Hurairah. Maka hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama hadis yang terputus, atau sebagian fuqaha istilahkan hadis yang mursal. Tetapi hadis ini memiliki banyak jalur. Jalurnya sangat banyak sekali. Sehingga hadisnya naik menjadi hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Kalau di hadis hasan, dia bisa dijadikan hujjah. Taib. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya terlaknat seorang laki-laki yang mempergauli istrinya dari belakang. Yang dimaksudkan mempergauli istri dari belakang adalah dia mempergaulinya dari duburnya. Dan ini dilarang, ya, di dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena ya ini, ya, pertama, ya, dilarang oleh Nabi SAW karena ini merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Mendatangi istri dari belakang, mempergaulinya dari belakang, dari duburnya, maka ini adalah salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Kenapa dia jadi satu dosa dari dosa besar? Karena Nabi SAW mengancam di dalam hadis ini, mal'un, kata Nabi, terlaknat. Segala dosa yang ada ancamannya atau dilaknat, maka itu dosa besar. Maka itu dosa besar. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, itu adalah Nabi SAW pernah bersabda, tilka lutiyatus sughra, itulah perbuatan liwat yang kecil, kata Nabi SAW. Seorang mendatangi istrinya dari belakang. Kenapa? Karena hal ini pertama menyelisih fitrah. Ya, menyelisih fitrah manusia. Fitrah manusia, dia mendatangi istrinya, mempergauli istrinya dari depan. Ketika dia mempergauli istrinya dari belakang, maka ini menyelisih fitrah manusia. Kemudian yang kedua, hal tersebut, ya, menimbulkan berbagai macam mudarat, ya. Karena dubur tempatnya seseorang, ya, mengeluarkan berbagai macam kotoran, ya. Dan ini juga, ya, menafikan, ya, karamiyatul insan, ya, manusia itu mulia. Manusia itu mulia. Ketika dia melakukan perbuatan demikian, ya, dia menafikan kemuliaan yang ada pada dirinya. Ya. Seseorang juga ketika dia berumah tangga, berhubungan dengan suami istrinya, maka dia juga memperhatikan adab dan etika, melihat kemuliaan, ya. Maka keliru besar, ya, ketika seseorang melakukan segala cara, ya, yang menjadikan dia menghilangkan kemuliaannya sebagai Bani Adam. Pada asalnya seseorang, ya, seorang suami, ya, boleh dia melakukan apa saja kepada istrinya. Sebaliknya, seorang istri boleh melakukan apa saja kepada suaminya. Boleh dia mendatangkan dari depan, datang dari belakang, tetapi dia melakukannya di kemaluannya. Tidak boleh dia melakukannya di duburnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya istri kalian ya sebagai tempat kalian bercocok tanam ya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang-ladang kalian tersebut ya, bercocok tanam tersebut dari tempat mana saja yang kalian kehendaki. Artinya selama itu berada di kemaluan maka tidak ada masalah. Pada asalnya boleh. Ya seseorang mendatangkan, melakukan dari berbagai macam cara. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya ada hal-hal perbuatan suami istri yang menafikan ya kemuliaan seseorang tersebut. Ya menafikan kemuliaan seorang tersebut, dan kita disuruh ya untuk menghindari hal-hal yang menjadikan orang tersebut tidak mulia. Ya di antaranya adalah ya yang disebutkan oleh Nabi SAW, contohnya di sini adalah seseorang mendatangi istrinya dari belakang, ya menghubunginya dari dubur, dan ini dilarang di dalam agama Islam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wa illa bil waqf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau mendatangi perempuan fi duburiha, ya di duburnya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan hadis ini dilemahkan oleh para ulama atau dita'lil. Ya, disebutkan oleh para ulama karena dia mauquf, bukan perkataan Nabi tapi perkataan Ibnu Abbas. Yang benar, hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah perkataan Nabi sallallahu, bukan perkataan Ibnu Abbas ya. Adapun perkataan Hafidz Ibnu Hajar di sini ini merupakan perkataan Ibnu Abbas kurang tepat ya. Bahwasanya ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga berbicara tentang masalah ya adab seseorang ketika mendatangi istrinya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang. Ya, artinya kalau tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ini ancaman, hukuman. Ya. Allah tidak memandangnya nanti di hari kiamat. Ya. Seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki, maksudnya melakukan liwat. Ya. Dan ini luar biasa. Pada zaman sekarang ini ya terbesar ya. Banyak sekali menyebar penyakit liwat ini ya, atau homoseksual ya di kalangan kaum muslimin. Ya. Dan ini tidaklah menyebar ya akibat jauhnya kaum muslimin tersebut dari tauhid. Ya, orang yang ya melakukan maksiat, dan maksiat semacam ini penyebab terbesarnya adalah jauhnya manusia dari tauhid. Oh, tidaklah manusia itu bermaksiat, ya melakukan maksiat besar kecuali ada khalal yang besar, ada kekurangan yang besar di dalam perkara tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum bisa cek itu, orang-orang yang melakukan riba, orang yang melakukan pekerjaan semacam ini pasti sangat bermasalah tauhidnya. Tauhidnya sangat bermasalah. Ya. Karena tauhid itu membentengi seseorang dari perkara-perkara semacam ini. Ya. Maka kalau ada orang ahlu sunnah yang mengaku ahlu sunnah kemudian melakukan dosa-dosa semacam ini, maka ini adalah menunjukkan dia memiliki masalah sangat besar di dalam tauhidnya. Ya. Makanya kenapa sering ahlu sunnah itu menekankan belajar tauhid. Ya karena tauhid itu membentengi diri seseorang dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa besar. Kemudian kata Nabi, makanya di dalam Islam pelaku yang semacam ini ya yang mendatangi laki-laki dengan laki-laki adalah dibunuh. Ya, fa'il dan maf'ulnya dibunuh. Ya di dalam Islam hukuman Islam. Dan tidak bisa, dan ini sangat susah dihilangkan. Orang terkena penyakit semacam ini sangat susah dihilangkan. Cara mengobatinya adalah ya pertama ya tentu saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia harus dijauhkan dari lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga ya jangan disebut-sebut ya kata-kata semacam ini ya. Karena setiap kali orang menyebutkan
homosek dan semisalnya di hadapan orang memiliki penyakit ini, dia akan terulang kembali. Dia akan mengingat masa lalunya, dan itu sangat mudah dia kembali. Maka dia disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan dia dari hal ini. Maka ini obatnya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara obatnya adalah tidak dia dilupakan dari perbuatan maksiat ini, tidak disebutkan. Tidak disebutkan perbuatan maksiat ini. Kalau tidak disebutkan, dia akan hilang sendiri. Makanya orang ketika membahas kajian misalnya tentang homoseksual, maka ini harus memperhatikan orang yang dia ceramahi tersebut. Bisa jadi orang tersebut sudah hampir lupa dia bahas lagi ya, tipe-tipenya dan semacam jadi lagi. Ya. Maka ini harus tentu saja ini sebagian orang kadang-kadang membawa ke psikolog dan semisalnya penyakit-penyakit semacam ini. Tapi sebetulnya ya dia disibukkan kepada perkara yang bermanfaat, dan dilupakan dengan istilah-istilah semacam ini. Kalau dia lupa dengan istilah semacam ini, dia berbaur dengan orang, maka dia akan dengan sendirinya penyakit ini hilang, tentu saja setelah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang maf'ulnya maka disuruh dia melakukan perbuatan-perbuatan pria, dan ini pentingnya seorang ayah ketika melihat kecenderungan anaknya seperti tabiat wanita, lemas, gemulai, maka seorang ayah itu harus dia perhatikan anaknya. Kalau anaknya demikian, latih dia seperti kaumnya laki-laki, disuruh mengangkat beban, disuruh lari, disuruh nggak apa-apa, dilatih dia. Jangan dibiarkan dia tumbuh dalam keadaan demikian. Ini penting, sehingga tidak terbawa sifat wanita itu pada pria. Dan ini juga didampakkan kadang-kadang akibat banyaknya, salah satu sebabnya banyaknya anak kecil itu kadang-kadang dia bercampur, sering bermain dengan kaum wanita. Makanya di dalam hadis anak itu kalau sudah usia 8 tahun, 9 tahun dipisahkan ranjangnya. Maka ini penting juga bagi orang tua kadang-kadang ketika melihat pendidikan anaknya. Kalau anaknya lihatnya lemas, gemulai semacam itu, maka dilatih dari sejak dini latihan kaum pria. Duduk, bawa dia ke majelis, duduk bersama abinya, berbicara sama kaum pria, kaum laki-laki. Jadikan dia orang seperti kaum laki-laki. Maka keliru juga kadang-kadang sebagian kita ini, anak itu kadang-kadang terlalu tidak boleh berbau dengan orang tua. Ketika ada tamu datang, anaknya langsung disuruh masuk ke rumah. Ada tamu abah ini. Ini juga keliru. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Dan ini saya diceritakan teman saya berkunjung ke rumah beliau, ada tamu banyak, tamu besar-besar. Anaknya datang kepada beliau, membawa mainan. Ini tamu lagi bicara, ini resmi ini. Abah ini mainan rusak, tolong perbaiki. Kalau kita kan kena dulu masuk ke dalam, macam itu. Itu diperbaiki oleh beliau di hadapan tamunya. Enggak apa-apa. Dan biar anak-anak tersebut juga melihat tamu-tamu ayahnya. Sehingga itu jadi pelajaran bagi anak itu di masa depannya. Ini penting kita juga harus mendeteksi dari dini. Hadis ini juga dilarang oleh Nabi SAW, seorang suami mendatangi istrinya dari dubur. Ini juga tidak boleh Boleh datang dari belakang, tetapi mempergaulinya dari masuknya ke kemaluan, bukan dari dubur. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastawsu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waj shay'in fid dila'i a'lah fa in dhahabta tuqimuhu kathartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khaira. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa li Muslim fa in istamta'ta biha wa biha iwajun wa in dhahabta tuqimuha kathartaha
wa kisruha talaquha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Kemudian ya, wastausu bin nisa'i khaira, ya. Kemudian bimbinglah, kata Nabi SAW, wanita itu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, ya. Wa inna awai syai' fid dila'i a'lah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah ya, tulang rusuk yang paling atas, ya. Jika seandainya engkau berusaha untuk meluruskan kebengkokan ini, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok, ya. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, dikeluarkan Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari. Di dalam lafaz Imam Muslim, kata Imam Muslim, ya, di dalam lafaz beliau, silahkan fa in istamta'ta biha, silahkan kalian, kamu, kata Nabi sallam, bersenang-senang, ya, dengannya. Namun, ya, di dalam wanita tersebut, pada diri wanita tersebut terdapat kebengkokan. Jika kamu luruskan, maka engkau akan mematahkannya. Dan mematahkannya adalah dengan engkau nanti menceraikannya. Hadis ini, ya, hadis yang sangat agung, ya, hadis yang luar biasa. Bahkan hadis ini adalah hadis yang biasanya sering, ya, dibawakan oleh para dai-dai, ya, tentang tabiat wanita. Pertama, di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi memulai, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir, tidak mengganggu tetangganya. Maka orang yang mengganggu tetangganya, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Dimaksudkan setiap kata-kata semacam ini, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, jangan mengganggu tetangganya. Kalau mengganggu tetangganya berarti kada beriman lah, Ustaz? Tidak. Tetapi yang dikatakan dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya. Karena orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij pasti ketika memahami hadis-hadis semacam ini mengatakan mengganggu tetangga keluar dari Islam. Ya, padahal sih ini mengganggu luar biasa. Ia membunuh orang, bom luar biasa dia. Ya. Maka dimasukkan di sini adalah orang yang mengganggu tetangganya, bukan dia keluar dari Islam tapi imannya tidak sempurna. Terus yang dimaksud dengan tetangga itu siapa? Para ulama sepakat setiap rumah yang menempel dengan rumah kita itu adalah tetangga. Jadi kalau ada rumah itu menempel dengan rumah antum, itu ulama sepakat itu adalah tetangga antum. Setelah itu ulama berselisih. Mana batasan tetangga? Sebagian ahlu ilmu mengatakan tetangga kita itu 40 dari semua sisi, dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Jadi kalau bermasak itu berapa tuh 160 hikung dibari? Ya, diantari 160 hikung, ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan tetanggamu itu adalah yang satu masjid dengan kalian. Yang satu masjid dengan kalian itu adalah tetangga kalian. Jadi kalau habis masjid balik, ya satu masjid sembahyang, maka tetangga kalian. Masalahnya kalau masjidnya halus kada masalah. Kalau ganal luar biasa. Ya, kalau musalla kada apa-apa. Ya, tapi kalau masjidnya ganal ini jadi berat. Sebagian ahlul ilm mengatakan yang satu kampung itulah tetangga. Jadi satu kampung, ya ibarat kita satu gang itu tetangga berataan. Yang rajih, yang benar adalah tetangga itu adalah dikembalikan kepada uruf kita masing-masing. Dikembalikan kepada kebiasaan kita. Kadang-kadang tetangga itu 3 buah 4 buah rumah jadi tetangga. Setelah itu kada tahu lagi kita. Ya. Kadang-kadang demikian. Maka ini dikembalikan kepada uruf masing-masing, ya. Yang mana dikatakan tetangga. Tentunya setiap tempat pasti berbeda-beda. Ya, maka dikembalikan kepada uruf masing-masing. Kemudian di sini kata Nabi SAW, wastausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada wanita. Sesungguhnya wanita ini, ya, diciptakan dari tulang yang bengkok. Di sini Nabi SAW menyuruh pertama, ya,
kaum pria ini bersabar dengan kaum wanita. Kenapa? Karena wajar wanita itu memiliki sifat-sifat pada sebagian kaum pria tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia memiliki apa? Diciptakan dari tulang bengkok. Ya. Berarti ada saja ya hal-hal sifat-sifat yang muncul dari wanita itu tidak mengenakan. Makanya kita disuruh bersabar kepada kaum wanita. Ya. Dan selalu berusaha berbuat baik kepada mereka. Ya. Dan tidak benar seorang suami ya ketika dia mendapati hal-hal yang tidak baik pada istrinya ya, kemudian itu yang jadi pegangannya ya. Itu terus kalau setiap bermasalah sama istrinya, ikam ini pengoler sudah ya. Katapi mau bemasak, katapi mau bebasuh ya. Itu aja ya setiap bertengkar ya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Karena Nabi SAW tidak pantas seorang muslim membenci seorang muslimah. Kalau seandainya dia tidak senang pada satu perangainya, pasti kalian akan dapatkan perangai yang baik pada diri wanita muslimah ini. Pasti ya sejelek-jelek ya istri kita, pasti ada perangainya yang luar biasa yang baik. Maka itu kata Nabi SAW dilihat, jangan kejelekannya. Ya. Dan seorang laki-laki itu harus bersabar. Ya, bersabar ketika dia mendapati omelan, ya, marahan sang istri. Dan para salaf subhanallah ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika mati istri beliau Ummu Abdillah. Ketika mati istri beliau, ketika dikuburkan, setelah dikuburkan Imam Ahmad berkata kepada murid-murid beliau, kata beliau, saya 40 tahun hidup bersama Ummi Abdillah, tidak pernah saya bertengkar sama sekali, kata beliau. 40 tahun bayangkan, beliau hidup bersama istri beliau, tidak pernah bertengkar. Sebagian ulama bertanya, apa sebabnya Imam Ahmad? Kenapa engkau tidak pernah bertengkar dengan istrimu? Luar biasa, 40 tahun. Kita aja 5 menit rasanya kada kawa selamat dari bini. Hendak mencari berdamai kada kawa terus. Harus tuhua terus. Ya. 40 tahun. Ya. Imam Ahmad ditanya, apa sebabnya? Kata beliau, ya, saya ketika terjadi perselisihan sesama beliau tidak pernah membalas. Istrinya pun juga demikian. Ketika terjadi permasalahan sama Imam Ahmad gitu ya, Imam Ahmadnya marah, tidak pernah membalas. Ya. Seperti itu pula ketika istri beliau apa? Marah, tidak pernah dibalas oleh Imam Ahmad. Ya, diam. Seperti itu seorang suami ya, memiliki sifat taghaful. Jadi kalau seandainya, dan ini pernah terjadi juga pada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah berantem sama Fatimah. Ali bin Abi Thalib apa? Beliau langsung pergi ke masjid ya, tidur beliau di masjid ya. Kemudian datang Nabi SAW melihat Ali berlumuran dengan debu tanah ya. Kata Nabi SAW, kum ya Abat Turab, bangun wahai ya Abat Turab. Ya, Nabi sambil bercanda. Kemudian dikasih lakab oleh Nabi SAW Abu Turab ya. Ya, kunyahnya Abu Turab. Ya, bapaknya debu ya. Kata Ali, tidak ada ya kunyah yang paling saya senangi kecuali kunyah Abu Turab ini, ya, Abu Turab, ya. Nabi SAW di sini ya menyuruh kembali beliau kepada istrinya karena istrinya sudah reda, ya. Dan ini juga hikmahnya Nabi SAW sebagai mertua tidak melawankan, ya. Kalau kadang-kadang sebagian mertua ini juga tidak hikmah ketika terjadi apa? Pertengkaran. Nah, haru-haru melawankan anaknya aja. Ikam apa ya anakku? Ya. Itu semacam-macam ya, sering. Sebetulnya harus hikmah. Orang mertua itu dia ya ketika permasalahan sepele biarkan. Dia akan selesai sendiri. Kecuali emang butuh betul bantuan mertua, anaknya disiksa, dia apa. Tapi kalau masalah bicara omongan apa macam, biarkan dia akan selesai sendiri. Ya. Makanya kata para ulama sifat yang paling bagus terhadap suami istri itu adalah taghaful. Pura-pura kada tahu, ya. Apa saja yang salah di rumah itu pura-pura kada tahu. Karena perempuan itu kalau kita adu mulut pasti kita kalah. Betul. Antum doktor, profesor, bini antum lulusan SMP kalah antum. Hujahnya lebih kuat.
Dan anak tidak bisa membayangkan kalau istrinya profesor, suaminya lulusan SD, habis sudah. Habis itu dibantai oleh istrinya. Sehebat apa betul ini kenyataan. Tapi wanita itu luar biasa dia. Nah, hujahnya, ya berdebatnya terlatih. Betul ini. Sehingga pendidikan antum tinggi ya, doktor, profesor pasti akan kalah. Apalagi kita baru lulusan SMA, jelas sudah ya 10-0 kalah kita itu. Tetapi apa sifat taghaful ini yang yang dimiliki oleh kaum pria ya, dan ini juga harus dimiliki oleh kaum wanita. Ya pura tidak tahu. Istri marah apa macam, tinggalkan dulu setumat ya. Keluar dulu bersepeda motor apa macam ya. Sejam, 2 jam antum makan ketupat kandangan apa macam. Kalau antum di rumah pasti akan jadi api ya. Antum makan ketupat kandangan, bawakan istri, jangan makan serongan tambah kurang. Ya. Maka dia akan damai, dia akan akan reda ya, akan reda di dalam rumah tangga ya. Makanya sifat taghaful itu penting ya, dimiliki oleh seorang suami, entah itu seorang istri. Dan ini juga harus kita yakini ya, kebahagiaan ya dalam rumah tangga itu tidak mungkin didapatkan kecuali kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Maka mustahil orang mengatakan dia bahagia dalam rumah tangganya tetapi kehidupannya tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Mustahil ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang hina. Ya, bukan orang-orang yang bahagia. Kalau orang menulis ya, pernikahannya sudah secara tidak syar'i, kemudian istrinya tidak berjilbab, kemudian sungguh bahagia kehidupan kita ya, apa macam ya. Itu dusta saja. Tidak mungkin didapatkan kebahagiaan itu ketika seorang tersebut tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita yakini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi Salafi, ya salafus saleh, orang yang paling bagus dalam bermuamalah di dalam rumah tangganya. Semakin orang itu akidahnya bagus, maka dialah orang yang paling bagus dalam rumah tangganya. Semakin orang itu mewujudkan ketaatan kepada Allah, mereka adalah keluarga yang paling bahagia dalam rumah tangga. Dan itu harus kita yakini. Makanya Nabi SAW itu adalah beliau yang paling bahagia di dunia ini, di dalam berumah tangga. Ya. Karena beliau yang mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara sempurna. Maka rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang paling bahagia. Makanya Ahlus Sunnah itu, ya, rumah tangganya pasti rumah tangga yang paling bahagia. Kalau ada orang Ahlus Sunnah, ya, rumah tangganya tidak bahagia, maka ini tanda tanya. Bagaimana dia mewujudkan di dalam kehidupan rumah tangga tersebut, ya. Dan juga ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mustausu bin nisa'i khaira." Ya, berbuat baik kepada wanita. Berbuat baik kepada wanita itu dengan kita ya taghaful ya, tidak tidak mendetail ya kesalahan istri. Dan juga berbuat baik kepada wanita itu dengan memberikan nafkah. Tidak boleh seorang suami itu bakhil terhadap istrinya. Tidak boleh. Ya. Makanya sebagian orang beranggapan memberikan harta kepada istri, memberikan nafkah kepada istri, menganggap tidak berpahala. Ada sebagian orang beranggapan demikian. Bahwasanya dia kalau memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan uang belanja, uang jajan kepada istrinya, dia tidak dapat pahala. Tapi kalau memberikan masjid, yakinnya dapat pahala. Ini salah besar. Ya. Justru nafkah yang kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari nafkah yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ya fi ahlik ya a'zamu ajran indallah dinarun anfaqtahu li ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, sebuah dinar yang engkau nafkahkan untuk tetanggamu, sebuah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu,
maka yang paling besar di sisi Allah adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Maka muliakan istri tersebut dengan memberi nafkah. Tidak boleh seorang suami itu bakhil. Ya, belikan dia. Kalau dia butuh baju, belikan baju kalau kita mampu. Kalau dia butuh perhiasan, belikan dia perhiasan. Ya. Jangan seorang suami bermuamalah kepada istrinya seperti bermuamalah seorang pembeli kepada pedagang. Bang, aku minta uang belanja nih di rumah. Beli telur apa macam. Telur berapa harganya? 25.000 sekilo, 22.000 kawalah. Bermuamalah ya sama istrinya apa? Perhitungan sekali, ya. Seperti bermuamalah pembeli dengan pedagang. Ya. Maka ini tidak benar, ya. Jangan, nggak boleh bakhil. Ya, nggak boleh bakhil seorang suami itu kepada istri. Maka kalau antum mampu, maka bahagiakan, belikan. Ya. Ya, ini permasalahannya, orang nggak ada mampu, ini lain lagi permasalahannya. Ya, kalau kita tidak mampu, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita mampu, jangan bakhil. Ya, maka bahagiakan dia. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Makanya laki-laki, kita tahu laki-laki ini baik, ya. Laki-laki ini baik ketika kita melihat bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya. Bukan dia bermuamalah dengan temannya, dengan kerabatnya. Kalau bermuamalah dengan orang, Bapak Ibu, kita itu bisa mujamalah basa-basi. Apalagi kita orang Banjar nomor 1 berbasa-basi, ya. Gimana senyum, khair, alhamdulillah macam. Padahal orangnya perangutan, ya. Tetapi kalau berbahasa basi orang sangat mudah. Ya karena bertemu sehari, 2 hari sudah. Ya. Tetapi dia sama istrinya 24 jam dia bersama istrinya. Makanya orang itu kalau baik, ya orang itu baik ada dilihat apa? Bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya. Ya. Makanya kalau istrinya memuji suaminya berarti ini laki-laki yang luar biasa. Ya. Kemudian ya juga berbuat baik ya, di antara bentuk juga seseorang itu berbuat baik kepada ya istrinya tersebut ya, dan ini juga penting ya bagi seorang suami ini apa? Bersyukur. Ya, ini penting juga ya, menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang tentram ya. Kadang-kadang kita ini lupa bersyukur. Baik kita ini sebagai seorang suami ataukah sebagai seorang istri. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Kadang-kadang Bapak Ibu, bukan masalah istrinya kadang-kadang enggak cantik. Bukan masalah istrinya mungkin kurang berdandan, atau bukan masalah suaminya kurang ganteng dan semisalnya orang tidak senang. Tetapi akibat orang tersebut tidak bersyukur. Kadang-kadang suaminya sudah luar biasa. Istrinya pun juga sudah luar biasa, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan bersama pasangannya. Sebabnya Pak, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa ya. Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat seseorang padahal semuanya ada pada orang tersebut. Dan itu banyak kita lihat. Kita saja ya, ketika ada makanan yang dihidangkan ya, makanan ya, ayam bakar di depan kita, makanan yang lezat. Tetapi kalau Allah cabut kenikmatan itu pada diri kita, ya, kita disibukkan dengan masalah ya di kantor, urusan yang runyam, ya, permasalahan yang besar. Ketika makan kita tidak lezat, tidak nikmat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, padahal dia dalam keadaan sehat, di dalam keadaan tidak penyakit, ya. Tetapi Allah ingin mencabut kenikmatan tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan masalah, ada masalah di rumah, di dalam kantornya, ditipu bisnisnya. Disurungi aja sate ayam kan nyaman makannya, ya. Apa aja kan nyaman, ditipu orang, ya. Kan padahal kan ada bisa penyakit karena Allah cabut nikmat tersebut. Sama seperti itu orang berumah tangga. Ketika dia tidak bersyukur terhadap apa yang Allah kasihkan kepada dia, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan. Tetapi jika dia bersyukur, masya Allah, ya, bisa jadi Allah tambah lagi satu. Wallah, iya. La azidannakum kata Allah. Niscaya akan aku berikan kenikmatan. Iya. Dan kenikmatan ini banyak. Ya, pertambahan nikmat ini macam-macam. Ya. Seperti itu pula juga ibunya, seorang istri. Akan Allah tambahkan kenikmatan. Ini adzan enggak ini? Apa bunyi adzan terus? Baik. Maka Allah akan tambahkan kenikmatan. Maka ini penting ya, dan ini saya rasa
ya banyak ya. Ini salah satu sebab juga kadang-kadang dalam rumah tangga itu orang tidak mendapatkan kebahagiaan karena tidak pernah merasa bersyukur. Maka antum harus bersyukur ya. Ketika ada seorang wanita menjadi istri kita. Kalau ada kita ini menjomblo selama-lamanya. Ya. Ada apa? Wanita yang mau jadi istri kita bersyukur ya. Sehingga kalau ada kekurangan pada dirinya maka kita maklumi ya. Jangan diingat-ingat ya. Walaupun kadang-kadang mengingat kekurangan ini yang paling hebat wanita, saya akui. Laki-laki itu kalau mau mengingat kekurangan istrinya apa kesalahannya kadang-kadang lupa gitu loh. Ketika berantem tuh istri yang paling kuat. Oh ini. 10 tahun ingat istri, ya. Tetapi kadang-kadang ada sebagian laki-laki juga kuat hafalannya, ya. Kuat ingatannya. Selalu dia, wah ini kalau berantem istri ini, kekurangannya, ini kesalahannya, ya. Kadang-kadang sebagian pria juga demikian. Maka ini salah, ya. Maka jadikan istri itu sebagai ratu di rumahnya. Maka orang kalau memuliakan istrinya, maka orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, ashfaqu lil yatimi wal mar'ah. Ashfaqu haqqud dha'ifain. Sungguh kata Nabi SAW, ya, aku sangat bersedih terhadap dua hak orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah. Yaitu anak yatim dan wanita. Karena Nabi SAW begitu sayangnya kepada wanita sampai beliau risau, ya, sampai beliau bersedih, ya, bagaimana nasib seorang wanita jika tidak diberlakukan dengan baik oleh suaminya. Mafhumnya kata para ulama, seorang suami yang memuliakan istrinya, menempatkan dia sebagaimana mestinya, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Silakan Adam, kamu Adam. Kita lanjutkan sedikit ya penjelasan hadis ini. Maka ya di antara juga berbuat baik kepada wanita adalah dengan memuliakannya. Ya. Ada perkataan para ulama, ya, seseorang itu sejauh mana dia memuliakan wanita, sejauh itu pula dia laki-laki itu menjadi mulia. Maka laki-laki yang paling mulia ketika dia yang paling memuliakan istrinya. Maka sejauh mana dia memuliakan istrinya, sejauh itu pula kemuliaan seorang pria. Ya, maka ini laki-laki yang mulia. Maka seseorang ketika dia ingin berbuat baik kepada istrinya, maka muliakan dia, tempatkan dia sebagaimana mestinya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ayamidu ahadukum ila ba'lih, yadribuha kama yadribul abd, summa yudaji'uha fi akhirin nahar. Kata Nabi SAW, tidakkah malu seorang pria, dia memukul istrinya sebagaimana seorang tuan memukul budaknya. Summa yudaji'uha fi akhirin nahar. Di akhir siang dia mempergauli istrinya. Di pagi hari dia pukul istrinya, di akhir siang dia pergauli istrinya. Apakah tidak malu kata Nabi SAW laki-laki semacam ini? Karena kemuliaan laki-laki adalah dengan dia memuliakan wanita. Ya. Dan seorang wanita juga dia harus memuliakan suaminya. Sebaliknya, seorang wanita juga harus memuliakan suaminya. Dan suami itu sifatnya apa? Senang dipuji. Ya, maka ibu-ibu kalau ingin mengambil hati suaminya, rincak-rincak memuji suaminya. Ya, kalau balik dari sini ya di rumah tuh matiin lampu. Di taman ditanya suaminya, kenapa dimatiin lampu? Wajah pian sudah cukup menerangi rumah kita. Itu pian minta apa saja pasti dibari pian. Ya. Hai, karena romantis di dalam rumah tangga. Nabi saja sangat romantis di dalam rumah tangga beliau. Nabi SAW, Sofiyah binti Huyai. Ya. Padahal Sofiyah ini anaknya dari tokoh orang Yahudi. Kelompoknya, ya, kaumnya dibantai oleh kaum muslimin. Terjadi peperangan di waktu Khaybar. Ya, dibantai oleh kaum muslimin. Tetapi Sofiyah, ya, yang seharusnya dia marah bersama Nabi SAW karena kaumnya ya dibantai. Ya, terjadi peperangan sama kaum muslimin. Dan dia ada anak dari tokoh orang-orang Yahudi, melihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW yang luar biasa, asalnya benci menjadi cinta sama Nabi SAW, akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan Sofiyah? Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Sofiyah ketika dia mau naik ontanya, ya, Nabi SAW menjadikan paha beliau sebagai injakan Sofiyah untuk menaiki ontanya. Kita di sini aja membukakan pintu untuk istri naik mobil karena mau buka sorongan.
Coba antum ya ketika datang ya, istri mau naik mobil dibukakan pintunya ya, ketika turun ditutup, maka itu luar biasa ya. Dan itu Ustaz, apakah romantis itu hanya untuk orang muda-muda? Ada orang tua juga harus lebih romantis. Karena pengalamannya lebih banyak. Seharusnya yang tua itu lebih romantis dari muda-muda ini. Ya. Nabi SAW ketika beliau Aisyah radhiyallahu anha ya ketika makan bersama Nabi SAW, Aisyah ya Nabi SAW meminum ya air minum di gelas. Kemudian dikasihkan kepada Aisyah. Aisyah pun juga meminum apa? Air minum dari Nabi SAW. Ketika Aisyah selesai minum, diambil kembali oleh Nabi SAW gelas tersebut. Kemudian dicari oleh Nabi SAW bekas ya di tempat di mana Aisyah tersebut meminumnya. Disitulah Nabi meminum. Ya. Nabinya menampakkan bagaimana cintanya beliau kepada istrinya, dan ini romantis yang luar biasa. Ya. Makanya Imam An-Nasai ya membuat sebuah buku ya tentang bagaimana ya romantisnya ya Nabi SAW dengan istrinya. Maka kalau kita lihat hidup Nabi SAW itu luar biasa. Ya. Bagaimana beliau berbuat baik kepada kaum wanita. Kemudian di sini kata Nabi SAW, subhanallah, ulun ada sampai selesai hadisnya. Hanya 3 baris ya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk bengkok. Artinya apa? Pasti wanita itu memiliki kekurangan. Ya, memiliki hal-hal yang tidak menyenangkan. Terus bagaimana meluruskannya? Apakah kita membiarkan kekurangannya? Karena kata Nabi SAW, kalau kita luruskan jadi patah. Patah itu apa? Terjadi perceraian. Terus apakah kita biarkan kebengkokannya? Tidak. Maksudnya adalah seseorang suami ketika dia ingin meluruskan tulang yang bengkok tersebut ini, maka luruskanlah dengan pelan-pelan. Ya. Bukan dengan kasar. Ya. Kalau kasar patah dia, tapi luruskan dengan pelan-pelan. Tulang yang bengkok diuruskan dengan pelan-pelan, maka dia akan lurus. Ya, lama-lama dia akan lurus. Lama-lama dia akan baik. Mungkin istri kita ya kurang ibadahnya, pelan-pelan dinasihati. Mungkin istri Anda ya memiliki sifat-sifat yang kurang baik ya, sifat-sifat suka marah, suka emosi, maka bersabar ya, pelan-pelan menasihatinya. Kemudian menasihati itu tidak sekali 2 kali, tapi terus menerus continue ya. Sehingga seseorang dengan cara pelan-pelan, dengan cara terus menerus dia menasihati istrinya, maka sang istri tersebut dia akan berubah. Ya, dia akan berubah. Maka inilah tabiat wanita, ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Ya, bahwasanya dia diciptakan tulang bengkok, kalau dipaksakan dia akan patah. Bagaimana cara meluruskannya? Dengan cara seseorang pelan-pelan dalam menasihatinya dan terus menerus ya. Tidak sekali 2 kali, tapi continue, terus menerus ya, memberikan nasihat kepada sang istri tersebut. Mudah-mudahan dengan hal tersebut ya, sang istri ya menjadi ya berubah ya, sehingga dia menjadi istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Taib. Bolehkah berwasiat mendonorkan organ tubuh kepada istri dan keluarga juga untuk orang lain saat kita meninggal? Tidak boleh. Karena hukum seorang meninggal itu seperti hukum dia masih hidup. Dia hukum seperti dia hukum masih hidup. Sebagaimana masih hidup, kita tidak boleh ya memotong organ tubuh kita untuk diberikan kepada orang lain ya. Seperti itu pula ya, kita juga ketika kita meninggal tidak boleh ya, tidak boleh seseorang ya berwasiat ya mendonorkan organ tubuhnya, apalagi diperjualbelikan. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia berbuat zalim terhadap anggota tubuhnya ya, karena kita disuruh juga untuk menjaga anggota tubuh kita, maka tidak boleh, kecuali dalam rangka misalnya ya, dalam rangka seseorang melakukan penyelidikan yang mengharuskan, walaupun ini juga khilaf di kalangan para ulama. Terjadi pembunuhan misalnya, harus diotopsi, harus dibelah dan semisalnya semacam itu. Walaupun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi ketika itu kebutuhan yang sangat mendesak ya, semacam misalnya corona kemarin ya, orang diperiksa, dibelah ya,
ada apa semacamnya karena demi maslahat besar. Dalam kondisi semacam ini sebagai ahli ilmu membolehkan ya dipotong organnya demi maslahat yang sangat besar. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat sama sekali, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah, ingin tanya Ustadz tentang hadis akan munculnya fitnah dari Najd, tanduk setan yang difitnahkan oleh tetangga sebelah kepada Wahabi Arab. Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. Maka ini tidak perlu ditanggapi ya semacam ini ya. Jelas ini salah ya. Maksudnya adalah fitnah itu datang dari Irak ya, datang dari Irak ya. Antum menjelaskan nanti dari arah timur, ini kada paham juga timur baratnya kada tahu. Iya. Anda pernah berdebat semacam ini, arah timur barat, ini Anda tanya timur mana? Mana timur lah? Pernah saya tanya ya. Maka percuma ya. Kita mendebat semacam ini, dia arah mata tidak tahu dia timur barat, utara, selatan ya. Maka yang jelas maksudnya itu adalah fitnah itu datang dari Irak ya, karena banyak sekali dari sana fitnah bermunculan, bukan dari Najd ya, karena timurnya Madinah itu adalah Irak ya. Timurnya kota Madinah itu adalah dari Irak maksudnya. Baik. Ada yang bertanya? Ya, silahkan. Apanya? Donor organ tubuh itu semuanya, ya tidak boleh baik itu muslim ataupun ataupun non muslim. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Baik. Ya. Iya. Apakah boleh romantisan di hadapan orang lain walaupun di belakang ketujuh bercakut ya. Tapi di depan orang yang gimana kabarnya ya. Istrinya pun kaget, kenapa bini laki ini tumben? Iya. Iya. Apakah boleh atau tidak? Ya. Maka ini dilihat kondisinya. Pertama bisa jadi itu menimbulkan fitnah bagi orang di depannya. Ketika itu menimbulkan fitnah bagi orang di depannya, maka jangan berromantisan ya. Yang penting tuh antum dengan dia berromantisan setiap saat. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Maka kalau seandainya menimbulkan fitnah, maka jangan ditampilkan romantisan itu di depan orang, bisa jadi ya. Karena manusia itu macam-macam. Ada hatinya muncul fitnah. Kadang kau mendengar kata sayang kesetrum laki-laki ini, wah ya terbangkit rasa syahwatnya. Maka jangan. Ya, kalau seandainya menimbulkan fitnah ya, dan saran anak tidak perlu kita menampakkan di hadapan orang ya. Tidak perlu kalau seandainya menimbulkan fitnah semacam itu. Tapi kalau seandainya tidak, insya Allah tidak mengapa ya. Wallahu a'lam. Taib. Ketika misalnya punya anak terus anak punya kebiasaan buruk itu apa faktor genetik apa melihat orang tua juga? Kebiasaan buruk seperti apa misalnya? Iya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Anak itu memiliki kebiasaan buruk. Dapat dari mana anak tersebut? Maka ya biasanya itu anak itu didapatkan entah itu dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Dan yang paling terbesar adalah mempengaruhi anak itu adalah orang tua. Karena anak itu tabiatnya adalah meniru. Dia suka meniru. Karena anak itu sukanya meniru saja. Meniru orang yang dia lihat ya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ya seseorang kalau ingin menjadikan anaknya ya menjadi anak tersebut menjadi anak yang taat, menjadi anak yang, maka yang pertama kali diubah itu siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang disuruh diubah. Ketika berbicara, ya anak-anaknya suka marah-marah karena dia lihat ibunya mau ngomel-ngomel terus ya. Bahkan bosan dah dengar omelan umi ini. Ya, jadi setiap hari akhirnya dia terbawa. Maka pertama kali yang diubah itu bukan anak, yang diubah itu adalah orang tuanya. Dia harus mengubah sifatnya. Maka obat yang pertama tentu saja orang tuanya mengubah dirinya. Dengan dia mengubah dirinya, ya maka insya Allah anak tersebut akan mengikuti. Makanya di dalam Islam orang tua itu disuruh banyak-banyak sholatnya di mana di rumah. Kecuali apa kata Nabi SAW? Maktubah, kecuali suatu sholat wajib. Sholat wajib saja kita yang sholatnya di masjid. Adapun sholat sunnah yang lain di mana? Di rumah. Di antara hikmahnya apa? Dilihat oleh anak, sehingga dicontoh, ditiru ya oleh anak.
Wanita makanya kenapa disuruh di rumah sembahyangnya agar dilihat oleh anak. Ya. Maka anak itu sifatnya adalah meniru. Ya, sifatnya meniru dan kemungkinan besar ketika anak itu memiliki sifat yang tidak baik itu dia dapatkan dari orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang bertanya? Hmm. Hmm. Kal Kalau seandainya di dalam rangka kebutuhan yang sangat mendesak, ya tidak semua penelitian itu mendesak. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak, yang bermanfaat yang luar biasa, maka ahlul ilm membolehkan. Dan kata mereka, ya dicari ya mayat ya kalau bisa bukan orang muslim, ya mayat bukan orang muslim, ya orang yang kafir harbi yang melakukan peperangan terhadap kaum muslimin dan semisalnya. Itu kalau seandainya dilihat maslahat yang sangat sangat besar. Karena tidak semua penelitian itu diperbolehkan, ya. Karena sekedar penelitian ada penelitian diperbolehkan, enggak. Tetapi ketika itu membutuhkan maslahat yang sangat besar, ya, yang kembali kepada kepentingan orang banyak, maka dalam kondisi semacam ini tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.